Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga sehat selalu. Terus berdoa ya, semoga kita selalu dalam keadaan kesehatan dan keselamatan dari segala musibah dan mara bahaya. Akhir-akhir ini Indonesia ditimpa dengan berbagai masalah bencana. Yang kita harus lakukan adalah terus berdoa dan terus beramal soleh supaya kita kelak di akhirat nanti termasuk orang-orang yang beruntung. Amin. Hari ini Ibu akan membahas sebuah tema baru tentang iman kepada qadha dan qadar. Dikarenakan kelas 9 ini kalian mempunyai sedikit waktu, jadi Ibu akan lebih cepat dalam membahas materi per materi. Langsung saja ya. Apa pengertian dari qadha dan qadar? Secara bahasa, qadha memiliki beberapa pengertian, yaitu hukum, keputusan, ketetapan, kehendak. Sedangkan qadar secara bahasa artinya kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan kehendak. Secara istilah, yang dimaksud qadha adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Zaman azali yaitu zaman ketika segala sesuatu belum tercipta. Qadar ialah perwujudan kehendak Allah terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan irodahnya. Sesuai dengan hadis di bawah ini, bisa kalian baca sendiri beserta artinya. Bisa ditarik kesimpulan bahwa hadis di atas menjelaskan bahwa jenis kelamin, sengsara atau bahagia, rezeki, ajal telah ditentukan oleh Allah sejak manusia berada dalam kandungan ibunya. Ketika seseorang manusia terlahir ke dunia ini dan mengalami peristiwa-peristiwa tersebut, berarti ia telah ditakdirkan Allah seperti peristiwa yang ia alami tersebut. Untuk memperjelasnya, kalian bisa memperhatikan contoh berikut. Seseorang bernama Elia saat ini belajar di pondok pesantren modern Gontor. Atau kita bisa mencontohkan kalian sendiri. Ibu contohkan, seseorang bernama Alena saat ini belajar di pondok pesantren Al-Fadlu 2. Sebelum Alena lahir ke dunia, bahkan sejak zaman azali, Allah telah menetapkan bahwa seorang anak bernama Alena kelak akan belajar di pondok pesantren Al-Fadlu 2. Nah, ketetapan Allah sejak zaman azali itulah yang disebut qadha. Kemudian kenyataan yang terjadi saat ini disebut qadar. Seperti itu ya. Berdasarkan contoh di atas dapat diketahui bahwa qadha dan qadar sangat berhubungan erat dan merupakan satu kesatuan. Qadha merupakan ketentuan kehendak Allah, sedangkan qadar merupakan perwujudan atau realisasi dari kehendak Allah tersebut. Qadha dan qadar biasa dikenal dengan istilah takdir. Kita harus beriman kepada qadha dan qadar karena merupakan rukun iman yang keenam. Iman kepada qadha qadar atau takdir tersebut bahwa kita percaya segala apa yang terjadi di alam semesta ini seperti adanya sehat dan sakit, hidup dan mati, rezeki dan jodoh seseorang merupakan kehendak dan ketentuan Allah. Sesuai dengan Quran surat Ar-Ra'd ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Artinya, dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Ayat tersebut menegaskan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini telah ditentukan ukurannya oleh Allah. Segala sesuatu yang akan terjadi diketahui dan direncanakan oleh Allah. Dan tidak ada satupun golongan yang mengetahuinya, baik makhluk Allah yang berupa malaikat, jin, ataupun manusia, semuanya tidak ada yang mengetahui. Takdir baru dapat diketahui oleh manusia setelah terjadinya sebuah kenyataan atau peristiwa. Contohnya, seseorang bernama Elok dilahirkan dari keluarga kaya. Orang tuanya adalah seorang pengusaha sukses. Dia mempunyai banyak pabrik garmen. Tetapi tiba-tiba terjadi gempa bumi
yang menghancurkan semua perusahaan orang tuanya karena Elok dan keluarganya tidak bisa, karena Elok dan keluarganya mengalami kebangkrutan dan harus menanggung hutang ratusan juta, dan dia harus menjual semua sisa aset yang ada. Maka sekarang Elok dan keluarganya hidup sederhana. Semua orang tidak menyangka kehidupan keluarga Elok berubah begitu cepat, yang semula kaya berubah menjadi miskin. Contoh yang lain, Lutfiatul bercita-cita ingin menjadi pegawai bank. Setelah lulus SMA, ia kuliah di jurusan ekonomi supaya mendapat gelar sarjana ekonomi. Semua ini ia lakukan untuk menunjang tercapainya cita-cita tersebut. Namun tidak diketahui apa sebabnya setelah lulus kuliah, ternyata si Lutfiatul lebih memilih menjadi pedagang alat-alat elektronik, bukan bekerja di bank. Contoh-contoh tersebut adalah merupakan contoh kecil dari banyak perwujudan dari takdir Allah. Dari contoh-contoh tersebut, kita bisa mengetahui bahwa semua makhluk tidak bisa mengelak dari takdir Allah. Lalu muncul sebuah pertanyaan di benak kalian, untuk apa kita berikhtiar jika segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah? Ketahuilah bahwa meskipun takdir manusia telah ditentukan oleh Allah, namun tak satu pun yang bisa mengetahuinya sebelum hal itu terjadi. Lah, hal inilah yang menjadikan manusia harus tetap wajib berusaha untuk meraih yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan kepada manusia untuk menjalani kehidupannya dengan cara ikhtiar sekuat tenaga serta berdoa. Perhatikan nasihat Rasulullah SAW berikut ini. Sahabat yang bernama Ali bin Abi Thalib menceritakan, kami pernah duduk-duduk di samping Nabi, sementara di tangannya ada kayu gaharu. Beliau melemparkannya ke tanah, kemudian mengangkat kepalanya seraya bersabda, setiap kalian telah ditetapkan tempat duduknya di surga dan tempat duduknya di neraka. Beliau ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana jika kita pasrah saja? Beliau menjawab, jangan. Tetaplah berbuat dan jangan menyerah. Setiap orang akan dipermudah sesuai dengan apa yang diciptakan untuknya. Sumber hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi walaupun takdir kita sudah ditentukan oleh Allah, kita wajib berusaha sekuat tenaga dan berdoa sesuai dengan nasihat Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW. Sampai di sini, Ibu akan memberikan tugas kalian, yaitu buatlah contoh takdir. Buatlah contoh takdir minimal 3 takdir, seperti pada contoh yang terdapat pada halaman 153. Jangan seperti yang ada di contoh, kalian buat sendiri, cerita kalian sendiri. Paham ya? Jangan lupa absen di kolom komentar, tugasnya di foto yang jelas dan dikirim di komentar. Terima kasih, semoga kalian sehat selalu, selamat selalu, dan dijauhkan dari segala mara bahaya musibah. Amin. Ila liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.